Hadirin rahimakumullah, salah satu hal yang harus kita pegang secara prinsip di dalam beribadah adalah masalah istiqomah. Istiqomah ini konsistensi di dalam ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Hadirin rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan buat kita semua di mana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten terhadap yang diucapkannya itu, secara terus-menerus berpegang ucapannya itu bahwa Allah sebagai Tuhan. Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, istiqomah, kemudian istiqomah, maka Allah janjikan karena alaihi malaikat, maka akan turun malaikat terhadap orang itu yang akan menaungi, yang akan melindungi, yang akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan khawatir. Fa abshirhum bil jannati in kuntum tu'adun, maka akan diberikan kabar gembira untuk orang yang istiqomah itu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, memegang istiqomahan memang bukanlah hal mudah. Ini butuh keseriusan, butuh keteguhan, butuh berbagai hal yang kita perlukan, terutama kekuatan iman kita di dalam dada ini, agar ibadah kita, agar amal-amal yang kita lakukan terus konsisten. Mungkin di bulan Ramadan banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita bisa, mungkin di bulan-bulan biasa kita tidak bisa lakukan, seperti membaca Quran. Kalau di bulan biasa mungkin kita baca 1 juz sehari, tapi di bulan Ramadan ini bisa berjuz-juz. Bahkan setelah saya komunikasi dengan teman-teman, ada yang di hari ke-19 kemarin sudah mendapatkan 4 kali khatam, bahkan ada yang lebih dari itu merupakan prestasi yang luar biasa. Kalau hal seperti ini terus dilanjutkan setelah bulan Ramadan, artinya konsisten dibaca terus, alangkah beruntungnya. Ya, pengaruh daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini tentunya ada. Hadirin rahimakumullah, agama ini tidak mungkin sampai ke daerah Kayu Manis, daerah Bogor, kalau tidak istiqomah di dalam mempertahankan keyakinan Islam ini. Coba perjuangan sahabat-sahabat di masa awal itu seperti Bilal bin Rabah, kita lihat luar biasa perjuangannya di dalam mempertahankan keistiqomahan iman di dalam dadanya, di mana dia bertahan meskipun dia siksa di atas perutnya, di atas badannya ditaruh sebesar batu sebesar badannya. Di samping itu disiksa terus menerus, tapi dia tetap bertahan dengan istiqomah, dengan keimanannya, dengan keyakinannya. Dia hanya mengatakan ahad, 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 esa, 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 artinya qul huwallahu ahad. Orang-orang dulu lah yang mempertahankan keistiqomahan itu sehingga sampai agama Islam ini ke daerah Kayu Manis. Kita lihat bagaimana Ammar bin Yasir sekeluarga disiksa, bapaknya dibunuh, ibunya disiksa juga dibunuh, bahkan bisa sekali pembunuhannya itu. Alat kemaluannya ditombak pakai tombak, sampai begitu siksa yang diterima oleh keluarga Ammar bin Yasir. Tapi mereka tetap mempertahankan iman. Oleh karena itu, ibunda dari Ammar bin Yasir itu merupakan syahid pertama di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita lihat bagaimana dia mempertahankan Islam ketika disodorkan satu pertanyaan, apakah Al-Quran ini makhluk atau qadim atau baru? Jadi itu persoalan yang dipersoalkan di zaman itu. Sebab Al-Quran itu dalam paham orang-orang di zaman itu adalah kebanyakan secara konsisten mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Sementara kita mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, qadim. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan itu sampai dia disiksa di penjara. Dia tidak akan menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk.
Makhluk itu artinya baru. Sementara Al-Quran itu qadim, sesuatu yang sudah azali, tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori hadis. Hadirin rahimakumullah. Contoh-contoh sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang dulu kepada kita. Begitulah di dalam mempertahankan konsistensi keimanan. Maka bisakah kita mempertahankan konsistensi keimanan yang kita miliki sampai akhir hayat kita? Hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Sampai menemukan keyakinan, yaitu kematian. Kalau kita bisa bertahan sampai itu, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tidak ada yang bisa menjamin kita semua ini yang hadir di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah lah yang memberikan karunia itu. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang sudah dicerahkan dia di dalam dadanya dengan nur Islam, berarti orang itu sudah terlimpahkan dengan karunia Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu beruntunglah keimanan yang ada di dalam dada kita. Meskipun iman kita adalah iman keturunan, artinya dari bapak moyang kita, karena mereka orang-orang baik, orang-orang soleh, kita lanjutkan perjuangan mereka dalam kesolehannya, dalam keimanan kita lanjutkan. Kita bukan seorang mualaf, kita adalah orang-orang yang beriman karena dari kecil kita diajarkan seperti itu oleh orang tua kita. Beruntungnya orang tua kita, setiap hari kita doakan mereka, setiap hari mereka kita bacakan Fatihah, bacakan istighfar. Beruntung mereka. Oleh karena itu ini kita harus pertahankan sampai kapanpun, termasuk kita tindak lanjuti kepada anak-anak kita. Istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan sampai bergeser. Sedikit saja kita bergeser dari iman kepada Allah ini, celaka kita. Celaka banget, ya. Oleh karena itu hati-hati dengan keimanan ini, dijaga terus keistiqomahan. Keistiqomahan ini terutama sekali di dalam beribadah, ya kita ini jangan sampai timbul tenggelam. Kadang-kadang lagi semangat-semangat, kadang-kadang dikendor-kendor. Nah di bulan Ramadan ini mumpung kita dibina di bulan Ramadan ini dengan pembinaan yang madrasah Ramadan, nah itu ditindaklanjuti di hari-hari biasa. Tujuannya adalah agar kita terus konsisten menjalankan baca tadarus, baca Quran, sholat berjamaah, wirid dan sebagainya. Jangan sampai ditinggalkan. Meskipun yang kita bisa lakukan sedikit, artinya nggak banyak seperti orang-orang dulu, artinya nggak banyak seperti para ulama. Sedikit itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang yang banyak. Seketika kita baca berjud-jud, begitu hari berikutnya hilang. Kata Rasulullah dalam suatu hadis, amal yang sedikit itu tapi konsisten lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang banyak tapi tidak konsisten. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, saya hanya ingin menyampaikan keistiqomahan ini penting, terutama keistiqomahan iman kita, terus ibadah kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan sampai timbul tenggelam. Sekali ini jangan sampai timbul tenggelam. Apalagi setelah selesai Ramadan ini, udah kagak ada yang berjamaah lagi atau berkurang jamaahnya. Jangan seperti itu. Justru pembinaan Ramadan ini kita perkuat jamaah kita perkuat pengajian kita perkuat wirid kita, kebersamaan kita perkuat, silaturahmi kita perkuat. Gak ada istilah santri khusus VIP, gak ada. Di sini semua kita sama, jamaah Masjid Abdul Maryam, tidak ada perbedaan itu. Saya terkadang suka rasa diusir gitu mendengarnya. Kita ini satu jamaah, sama-sama jamaah Masjid Abdul Maryam. Kita sama-sama, nggak ada istilah kelas santri khusus VIP, nggak ada. Kita ini sama-sama seorang muslim, sama-sama muslim beribadah sama-sama di masjid yang sama. Kita akan bersama-sama menghadap Allah, satu barisan dengan di mana satu perahu Masjid Abdul Maryam. Kita saling membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling melihat saat ini. Suatu saat teman kita mengalami di akhirat itu kesulitan, kita saling membela. Bukan kita saling membelakang, tidak. Kita saling membela. Kita adalah saudara di sini. Hadirin rahimakumullah. Mari sekali lagi kita istiqomah di dalam menjalankan konsistensi beragama ini. Terutama sekali kita dalam menjalankan silaturahmi Islam kita. Tolonglah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Perbedaan kita bukan masalah. Silakan beda. Silakan berbeda, mau ini mau itu silakan, asal jangan silaturahmi kebersamaan kita diperhadap-hadapkan. Jangan seperti itu. Kita adalah saudara semua.
Ikhwah kita. Kita harus mempertahankan. Bangunan keislaman kita ini ibarat Rasulullah mengibaratkan seperti sebuah bangunan. Ya, ibarat sebuah tubuh yang ada di dalam diri kita ini. Apabila satu sakit, maka sakit semua. Begitu mestinya kita di dalam bersaudara. Begitu mestinya kita di dalam berikhwah, bersilaturahmi satu sama lain. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi istiqomahlah di dalam beribadah. Terutama sekali setelah selesai Ramadan ini jangan sampai kendor, jangan sampai menurun, terus istiqomah. Apalagi menjelang kita menghadapi Ashrul Awakhir, itu jangan sampai dilepaskan kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar yang begitu luar biasa. Kita taharau, kata Rasulullah, nantikan, kepung dia, jangan sampai dia lepas dari genggaman kita. Satu malam kita memperoleh itu sama juga dengan ibadah 1000 tahun. Artinya kita beribadah 83 tahun, tidak henti-hentinya. Kapan kita bisa memperoleh itu di bulan biasa? Hanya di bulan Ramadan. Maka kesempatan ini mari kita pegang sekuat-kuatnya keistiqomahan kita di dalam beribadah, sehingga kita bisa memperoleh khairun min alfi syahr, bulan sebaik-baiknya bulan, di mana kita memperoleh nanti insyaallah masuk ke dalam surganya Allah, saling membela, saling mempertahankan, saling mendukung satu sama lain. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.